Halo semuanya, ini yang ada di paket Snapmaker 2.0 yang sudah kita unboxing tadi. Semua part mulai dari 3D filament, kemudian ada toolhead, kemudian aksesoris dan part untuk enclosure. Dan yang paling penting itu di sini ada quick start guide. Kalian yang ingin merakit sendiri bisa mengikuti buku ini. Jadi di sini udah dijelasin untuk cara perakitannya. Jadi karena harus dirakit, jadi karena bentuknya modular, jadi printer ini harus dirakit terlebih dahulu. Oke, selanjutnya akan saya jelasin satu persatu apa aja yang ada di paket Snapmaker 2.0 ini. Yang pertama dan sangat penting yaitu buku panduan. Di sini ada dua buku panduan. Pertama, buku panduan untuk mesin Snapmaker 2.0, dan yang kedua adalah buku panduan untuk merakit enclosure. Yang kedua ada work platform, yang di dalamnya ada 3 buah work platform sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu pertama work platform untuk 3D printer, yang kedua ada work platform untuk CNC router, dan yang ketiga ada untuk laser engraving dan cutting. Berikutnya ada linear modul, jumlahnya ada 5 buah. Linear modul ini berfungsi sebagai aksis 3 dimensi, yaitu untuk sumbu X, Y, dan Z. Bentuknya seperti ini. Dan kelima linear modul ini bentuk dan panjangnya sama. Berikutnya ada toolhead, yang di dalamnya ada 3 unit juga, yaitu toolhead untuk 3D printer, toolhead untuk CNC carving, dan toolhead untuk laser engraving. Berikutnya ada power module atau power supply unit yang berfungsi untuk catu daya printer. Kemudian ada kabel power cord, kabel USB untuk menghubungkan printer dengan komputer, dan 1 unit kabel untuk menghubungkan power unit dengan mesin. Berikutnya ada adapter dan bracket. Isinya ada bracket untuk penyangga linear modul sumbu Z atau yang berdiri, dan ada 2 unit adapter untuk menghubungkan Y aksis dan Z aksis ke controller modul. Kemudian di dalamnya juga ada filamen PLA warna hitam dengan berat 1 kg. Kemudian ada toolbox dan 2 buah kacamata untuk keamanan saat menggunakan laser dan CNC router. Di dalam toolbox sendiri, di dalamnya ada baut untuk merakit mesin, kemudian obeng set, flash disk, mata router, juga ada 1 buah nozzle dan heater cadangan untuk extruder printer 3D. Berikutnya ada touchscreen dan controller unit dan stand untuk kontrol panel. Kemudian sisanya ada 1 set enclosure atau box untuk melindungi pengguna agar lebih aman, apalagi saat mesin pada mode CNC atau laser. Dengan adanya enclosure maka akan lebih aman. Untuk merakit mesin kita bisa mengikuti petunjuk pada buku panduan. Di dalamnya sudah lengkap mulai dari pemasangan aksis sampai cara penggunaannya. Oke, kita akan mulai merakit printernya. Pertama kita pasang kaki-kaki pada plat utama, kemudian pasang platform pada 2 buah linear unit yang sejajar, kemudian pasang linear pada plat utama. Sampai di sini kita sudah selesai memasang linear untuk sumbu Y. Berikutnya kita pasang bracket pada sisi kiri dan kanan, dan kita pasang 2 buah linear modul untuk sumbu Z atau yang berdiri.
Setelah selesai, kita dorong platform ke ujung depan. Kemudian pasang satu buah linear modul untuk sumbu X-nya. Nah, sampai di sini kita sudah selesai memasang semua aksis, yaitu sumbu X, Y, dan Z-nya. Langkah berikutnya, kita pasang kabel dari masing-masing linear pada sumbu Y dan Z ke hub yang ada 2 unit ini, dan dihubungkan dari masing-masing hub ke controller pada port Y dan Z. Hubungkan juga kontrol panel ke hub pada portnya. Pada controller, semua port sudah ditandai kemana port tersebut dihubungkan, jadi seharusnya tidak ada yang keliru dalam pemasangannya. Berikutnya kita akan pasang platformnya. Di sini kita akan menggunakan mesin sebagai mesin laser engraving. Jadi kita pasang platform untuk lasernya, dan kita pasang toolheadnya juga yang untuk mesin laser. Untuk SnapMaker 2.0 ini bisa ditambahkan modul tambahan, yaitu modul rotary. Modul ini sangat membantu untuk membuat ukiran kayu atau laser pada objek yang berbentuk lingkaran, seperti pada botol atau gelas, atau objek apa saja yang bentuknya seperti ini. Dan perlu dicatat, mesin SnapMaker dan rotary ini bahan yang digunakan adalah aluminium alloy, jadi sesudah dirakit mesin ini sangat kokoh. Untuk mengganti fungsi, kita tinggal melepas toolheadnya dan mengganti dengan modul yang lain. Oke, kita hidupkan mesin. Pada saat pertama kali dihidupkan, maka kita harus men-setupnya terlebih dahulu. Ini hanya sekali saja waktu pertama kali dinyalakan. Untuk koneksi, kita bisa menggunakan kabel USB atau bisa juga menggunakan WiFi. Perlu dicatat, untuk mesin yang menggunakan enclosure, mesin ini harus di-upgrade firmware-nya terlebih dahulu. Nah, firmware-nya sendiri sudah ada di dalam USB yang sudah disertakan. Nah, setelah proses setup selesai, maka mesin sudah siap untuk bekerja. Pada saat mesin sudah mulai bekerja, di layar touchscreen muncul presentase pekerjaan dan juga informasi waktu pengerjaan hingga selesai.
Baik, dari percobaan yang kita lakukan dengan mesin Snapmaker 2.0 untuk fungsi CNC, jadi untuk hasil carvingnya sudah lumayan halus. Tadi kita tes untuk kedalaman 4 mm, sudah cukup bagus hasil potongnya. Terus untuk ukuran dimensi, jadi dimensinya ini bisa 32 cm kali 35 cm, sudah cukup untuk carving objek ukuran sedang. Untuk ukuran mata carvingnya ini bisa menggunakan bit ukuran umum yang biasa dijual, jadi di lokal udah banyak dijual. Jadi menggunakan mata bor yang sudah umum dipakai, jadi bisa menggunakan bit untuk cutting, bisa juga untuk carving. Ini modelnya banyak sekali dan bisa dibeli di mana aja, dan tidak harus dari brand Snapmaker. Kemudian untuk bahan yang bisa di carving itu selain kayu bisa akrilik, bisa juga untuk benda-benda yang selain metal. Jadi untuk aluminium masih memungkinkan untuk di carving menggunakan mesin ini. Untuk info tentang printer 3D bisa dilihat di bawah untuk alamat IG-nya. Jadi bisa dilihat di bawah sini. Jadi ada di IG, kita ada di YouTube juga, di Facebook juga ada, dan juga bisa dilihat di websitenya Kirana Sakti Komputindo yang ditampilkan di bawah sini. Sekian, terima kasih.